Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 25 tahun Radio Patria hadir untuk warga Patria semuanya hari ini. Patria Today Live bersama narasumber kita yang bakal tersambung bersama kita. Ada Mbak Rima Karyati Mujiono. Beliau ini volunteer dan sekaligus juga diaspora peduli WNI yang ada di Korea. Nah, warga Patria, kita akan mencoba menghubungi dan juga tersambung dengan Mbak Rima ya, yang bakal live bersama kita di pagi hari ini ya, di Korea. Dan saat ini Indonesia jam 11 lebih 01 waktu Indonesia Barat, sementara di Korea informasi dari Mbak Rima di jam 13 KST ya, atau Korea Standard Time. Baik, kita sudah tersambung dengan Mbak Rima. Assalamualaikum Mbak Rima. Waalaikumsalam. Gimana dengar Mas Dani? Pakai Alhamdulillah sehat. dengar. Oke, saya yakin jelas sekali ya di sana kami terdengar ya Mbak Rima ya. Oke, Ya. baik. Gimana kabar nih Mbak Rima di Korea? Alhamdulillah baik banget. Sehat selalu Mbak Rima ya. Alhamdulillah. Bagaimana dengan di Blitar, Mas? Panas? Cuacanya redup hari ini. Kemarin sehari Alhamdulillah. malah hujan. Oke. Di sini panas. Lagi Panas ya musim cuacanya ya. Oke, mudah-mudahan semuanya sehat Mbak Rima ya, termasuk juga teman-teman para pekerja migran maupun WNI yang ada di Korea. Baik, Mbak Rima bisa cerita nih, di Korea Selatan khususnya ya, saat ini kan masih pandemi COVID-19 ya. Nah, seperti apa penanganan ya teman-teman pemerintah di Korea yang Mbak Rima tahu untuk penanganan COVID-19 di Korea? Kalau di Korea sendiri, saya akui memang the best jempol ya, Mas. Pemerintah. The best jempol ya. Otoritas pemerintah sama otoritas kesehatan itu benar-benar serius, sangat serius. Jadi saya sendiri merasakan ya nyaman walaupun pandemik itu naik turun, tapi masyarakat tetap berjalan normal walaupun dengan banyak kalau di Indonesia apa ya PPKM ya. PPKM ya seperti ya di Indonesia seperti itu, tapi di Korea juga sama Mas, tapi tetap berjalan normal, tidak ada kayak yang diobrak-obrak itu nggak ada, tapi untuk nggak ada obrak-obrak, nggak ada. Memakai ya progres, tetap pakai masker, semuanya itu tetap patuh. Juga untuk restoran pun juga tutup jam 10. Dari jam 6 itu nggak boleh satu meja nggak boleh dari 2 orang gitu. Oh iya. Gitu. Ya benar-benar luar biasa Mas. Jadi makanan di Korea luar biasa, juga untuk warga asingnya juga sangat diperhatikan sama pemerintah Korea. Gitu. Oke. Lah Mbak Rima tadi menyampaikan bahwa tidak sampai dioprak-oprak ya. Artinya ada yang Mbak Rima melihatnya Mbak Rima melihatnya seperti apa? Artinya kan sama-sama istilahnya beda saja ya. PPKM mungkin di Korea apa istilahnya. Nah, apa yang membedakan menurut Mbak Rima dari karakteristik warga Indonesia pada khususnya yang ada di tanah air dan juga disiplinan Korea juga Mas, dan masyarakat Korea itu patuh banget, sudah bukan rahasia umum ya, untuk kepatuhan dari masyarakat Korea itu benar-benar saya akui luar biasa. Jadi saat ada informasi SMS kan via SMS dari otoritas pemerintah Mas Dani, itu kita hari ini level naik, masih saat ini masih level 4 sama dengan Indonesia ya, jadi benar-benar dipatuhi. Ya, untuk ibadah pun tidak boleh sementara waktu, untuk masjid, gereja, kuil semuanya dilarang secara online semuanya. Jadi mereka benar-benar patuh. Jadi dalam kepatuhan mereka itu dalam beberapa jangka waktu dekat nanti akan menurunkan gitu loh Mas Dani. Jadi kita patuh, benar-benar patuh. Tidak harus kamu ke sini, nggak ada gitu loh Mas Dani. Jadi kayak masker ya. Masker itu seperti saat ini sudah bukan menjadi sudah menjadi kebutuhan pokok. Jadi tidak sampai disuruh, tidak sampai ada aturan harus pakai masker. Kita gitu lihat orang nggak pakai masker malah aneh. Tapi tidak ada yang pakai masker. Semuanya pakai masker dengan arahan yang sampai kayak Mas Dani seperti itu, nggak ada yang sampai di bawahnya. Tenang, membuat kita sama-sama tenang gitu Mas Dani. Jadi tidak di kayak petugas polisi sampai marah-marah gitu, tidak ada sih. Apalagi beri sanksi ya, sampai beri sanksi. Iya, apalagi sampai mungkin beda karakteristik manusia, kita juga memaklumi Mas Dani ya, kalau di Korea mungkin masyarakat sedikit bisa dikendalikan, kalau di Indonesia
Kalau di Indonesia kan banyak masyarakatnya. Oke. Ada yang bilang pakai masker, saya nggak pakai masker di rumah. Mohon maaf, mungkin setelahnya yang pakai masker saya Iya, di rumah sudah iya, bersih ya. oke. Baik. Mbak Rima, kalau di Korea sendiri ya, kita bicara tentang WNI. Nah, Iya, apakah dampak pandemi COVID-19 ini bagi para WNI yang ada di Korea, yang Mbak Rima tahu sampai saat ini? kalau untuk dampaknya sendiri kan kita mungkin hanya pekerja ya Mas Denny ya. Ya. Kebanyakan dari pekerja, Miss Mary dan pelajar. Jadi mungkin dampak yang itu belum tidak ada pengaruhnya. Mereka tetap progres ya mengikuti arahan Oke. dari perusahaan atau kampusnya. Yang menjadi agak agak ada pengaruhnya itu pengusaha, WNI yang punya Pengusahanya. usaha. Ya, Oke, jadi yang WNI punya yang punya usaha ya. Kalau ya pekerja mungkin yang tidak ada punya masalah sampai saat ini ya. restoran itu kan ya yang punya restoran itu apalagi ya. Oke. Penurunan Ya. itu pasti ada. Tapi alhamdulillahnya kebalikan dengan pengusaha yang online seperti saya Mas Dani. Itu Tetap jalan ya cateringnya ya. Alhamdulillah. malah semakin naik sebab mereka tidak Ya. boleh di mana-mana seperti itu kan. Seperti Ya. saat ini baru-baru ini kan saat ini Mas Dani ya, itu WNI yang positif corona itu hampir 78 orang. Oke. WNI saja. WNI saja yang di Korea ya. Ya, ini klaster baru. Jadi saat ini benar-benar khususnya di Kota Ansan, wali kotanya sudah benar-benar warning untuk semua perusahaan yang mempunyai perusahaan pekerja asing itu harus swab PCR wajib. Oke. Memang menjaga semua untuk tertularnya. Banyak teman-teman kita yang saat ini lagi isolasi mandiri, tapi dengan kesadaran sendiri benar-benar nggak akan keluar, jadi sadar Mas Dan, nggak melanggar lah, nggak ada pelanggaran. Juga otoritas kesehatan sangat benar-benar memperhatikan, setiap beberapa jam sekali mereka telepon, mereka perhatiin untuk orang yang isoman gitu, dan juga untuk yang positif itu walaupun di sini non dokumen istilahnya ilegal, tetap diberi fasilitas gratis untuk pengobatan. Fasilitas tanpa melihat kamu itu ilegal atau kamu legal di sini, tetap mendapat perhatian dari otoritas pemerintah. Gitu Mas Denny. Jadi benar-benar luar biasa untuk COVID-nya itu di Korea. Lalu Mbak Rima, apa langkah dan upaya teman-teman WNI pada khususnya ya, agar bisa tetap survive di negara orang, karena kita bukan di tanah air ya, teman-teman yang di sana, betul. Dan juga agar tidak sampai terpapar, jatuh korban lagi akibat COVID-19 ini. Jadi seperti saat ini ya Mas Denny, seperti di Kota Ansan istilahnya. Kota Ansan itu adalah di daerah Gyeonggi-do, Provinsi Gyeonggi-do, menjadi Indonesia Town. Nah, seperti saat ini banyak yang kena, jadi mereka langsung dengan kesadaran sendiri, seandainya saya ketemu Mas Dhani hari ini atau saya positif, otomatis isolasi mandiri dengan kesadaran sendiri. Jadi mereka benar-benar memeriksakan diri tanpa ada suruhan untuk PCR, kan karena di sini PCR kan gratis Mas Dhani. Jadi benar-benar tidak ada pertemuan sejak dari COVID pandemik terlangsung ini, kan nggak ada pertemuan besar seperti sebelum COVID-nya itu Mas Dhani. Betul. Dan itu yang lebih enak tadi ya, kesadaran sendiri tanpa disuruh untuk tes PCR dan lain sebagainya. Bahkan pengaruh lingkungan ya Mas. Iya, pengaruh lingkungan, jadi mereka tanpa mau PCR, aku tadi ketemu sama ini, jadi PCR sendiri gitu Mas Dhani, difasilitasi sama pemerintah, maka tidak dengan seperti itu. Jadi benar sangatlah kedisiplinan dan kesadaran pribadi, sebab kita sehat untuk diri sendiri, otomatis kita menjaga lingkungan kita juga, gitu kan. Betul. Jadi kalau di Korea ini, kalau kita berpikirnya kan saat saya kena, itu yang kena bukan saya saja, suami saya akan ke perusahaannya akan libur, produk itu kan nanti seluruh perusahaannya juga akan diperiksa lagi. Jadi alurnya untuk satu orang ini kita harus benar-benar sadar gitu loh, dan kita pembawa kasusnya virus kita satu, anak saya nanti sekolahnya ditutup semuanya gitu. Jadi kesadaran yang itu kita terapkan pada diri sendiri gitu loh Mas Dhani. Oh kenapa jadi sih saya harus jalan ya dengan begitu maksimal ya. Iya, teman-teman Indonesia. Mbak Rima kalau sendiri yang teman-teman kita yang di Indonesia di sini sendiri Indonesia itu benar-benar sangat patuh Mas Dhani.
takut juga kalau apalagi pekerja, kalau mereka tidak patuh kan akan dipulangkan. Korea tidak main-main untuk masalah corona ini. Jadi seandainya kamu tidak patuh, ya pulangkan ke negara kamu gitu, Mas Dani. Nggak peduli siapapun. Oke. Tegas. Iya, Mbak Rima, kalau Dani lihat ya, sosial media Mbak Rima sebelum pandemi ini kan banyak diwarnai atau postingan mengenai berkumpulnya teman-teman WNI, mengadakan acara, berkumpul. Betul. Nah, saat pandemi seperti ini, bagaimana teman-teman WNI pada khususnya ini menjalin silaturahmi lagi di tengah pandemi ini? Apakah ada pertemuan-pertemuan setelahnya? Iya, Mas Dani, itu benar-benar sangat menyedihkan ya. Dulu sangat euforia mengundang artis-artis Indonesia, Ustadz Indonesia yang mendatangkan sampai 1.000 orang. Sampai saat ini stop, sama sekali tidak ada pertemuan. Pertemuan paguyuban pun yang komunitas kecil itu pun tidak diperkenankan, Mas Dani. Jadi kita hubungan kita itu melalui Zoom, meeting Zoom. Kadang-kadang KBRI sendiri itu memberikan wadah. Jadi seandainya ada acara apa, kita secara keseluruhan ketua paguyuban, terus sesepuh, terus tokoh masyarakat itu diajak bersama apa sih apa yang akan kita lakukan, informasi apa gitu akan terus terjalin, Mas Dani. Jadi teman paguyuban pun melalui meeting Zoom sementara kalau memang benar-benar darurat. Tapi saat ini Korea walaupun tinggi, nanti beberapa waktu lagi sudah turun, kita bisa ketemuan, gitu Mas Dani. Jadi nggak begitu bagus, jadi sadar. Oke, baik. Ini kan bulan Agustus nih Mbak Rima ya. Tentu kita pengen tahu juga, sebagai warga negara Indonesia, tentu pengen memperingati Hari Kemerdekaan RI. Nah, seperti apa peringatan nantinya ya? Apakah sama dengan tahun kemarin yang saat pandemi? Iya, kalau di Korea sendiri yang menjadi fasilitator kan dari konsuler sendiri. Konsulat, jadi KBRI Seoul itu memberikan lomba-lomba seperti yang tahun lomba foto dari TKI atau WNI yang ada di Korea seperti itu. Jadi kita ikut aktif untuk memperingati hanya dengan seperti itu. Yang tahun kemarin lomba masak apa-apa gitu. Jadi KBRI memberikan wadah seperti itu. Juga center-center ada acara juga hanya video yang kita kirim. Jadi tetap aja nanti saat ada acara 17-an pihak KBRI juga mengadakan Zoom siapa yang ikut lomba tadi, jadi ramai tetap ada kemeriahan, ada kita ikut andil lah untuk memperingati. Tapi untuk upacara sendiri sementara waktu 2 tahun ini itu hanya dari KBRI saja tertutup untuk dari kantor saja ya. Ya, kalau dulu terbuka untuk WNI, saat ini hanya KBRI dan undangan tertentu saja yang bisa untuk mengikuti karena memang harus progres ya Mas Denny ya. Kita memaklumi lah kita. Lebaran juga seperti itu. Oke. Baik Mbak Rima, ini ada beberapa yang udah bertanya melalui live kita ya di Instagram. Ada akun Instagram puspus_72 menanyakan, Bunda bagaimana proses pembelajaran di Korea? Apa juga daring dengan di Indonesia sama? Sama Mas Denny, sama. Jadi sampai awal tahun 2020 pandemi pertama di Korea itu kan Februari itu belum daring karena hanya daerah tertentu kan dulu waktu itu kan daerah Daegu yang paling parah Mas Denny. Jadi hanya Daegu. Setelah itu merembet ke daerah metropolis Seoul, Gyeonggi-do sama Incheon. Jadi pelajar semuanya dikat untuk daring. Jadi daringnya tuh kalau daringnya di sini itu bukan hanya maaf ya kalau di Indonesia kan saya lihat pihak sekolah memberi tugas seperti itu dikumpulkan. Kalau di sini Mas Denny mungkin memang fasilitas internet mendukung ya Mas Denny ya di Korea. Jadi tercepat mereka tetap seperti sekolah, cuma pindah tempat aja di rumah. Jadi jam 9 itu sampai jam 3 sama. Sama semuanya pelajaran juga sama. Jadi tidak ada cuma ganti tempat aja lah istilahnya. Mungkin kalau di Indonesia kalau dipakai sistem Korea internetnya kan juga berpengaruh ya Mas Denny, kita juga memaklumi. Iya, jadi kita tidak bisa membandingkan Korea seperti itu. Jadi kita harus melihat lah kondisi dari gitu.
seperti itu Mas Oke, Dani. Tetap sama sampai hari ini itu tetap sama daring, ya. tapi hari ini Iya. musim panas Korea untuk sekolah. Oke. Seperti itu. Iya. Baik, ini juga ada pertanyaan lagi Mbak Rima. Tips berwirausaha di Korea Selatan seperti yang Mbak Rima sampaikan tadi ya, bahwa Iya. bisnis atau pengusaha yang online seperti Mbak Rima ini tetap jalan, bahkan lebih ramai Eh, saat ini. Iya, kalau saya dulu kan dari 2011 Mas Dani, saya memang cita-cita saya Iya, ingin menaklukkan lidah Korea, orang Korea itu untuk cinta makanan Indonesia. Jadi tips Indonesia ya. saya, kita rangkul bukan hanya WNI. Kalau WNI kan biasa makan Oke. yang namanya tahu Iya, goreng, apa Indonesia sambal betul. terasi, biasa. Hmm, Jadi saya merangkul juga orang Korea, merangkul juga orang berbagai Korea. negara yang lain. Jadi kita harus banyak bergaul. Jadi kita jangan pelit untuk memberikan Iya, sampel. Jadi kita kalau ketemuan, saya diundang di kantor kota Madya di kota saya bawa kue-kue Indonesia bermacam-macam. Saya oke. suruh nyicipin. Jadi dari tahun 11. 2011 sampai sekarang itu banyak yang mengenal saya itu tukang masak, tukang masaknya Indonesia. 10 tahun Jika soalnya Mbak Rima ya. Kan 2011 sampai jadi 2021 saat dari ini. wali kota yang lama sampai wali kota yang baru itu kalau ada event internasional pasti saya di calling dulu. Ini Oh, ada kami harus mengeluarkan event event masakan gitu. Indonesia. Kita, iya, alhamdulillah Mas Dani banyak yang suka dengan sambal terasi. Itu Iya, iya, suka iya. orang Korea. Iya, jadi kita memperkenalkan apa sih kan kita di luar negeri itu diaspora. Diaspora itu adalah duta. Betul. Bagaimana sih kita memperkenalkan dari hal yang terkecil? Kita Iya, menjadi duta bukan harus menjadi pejabat. Jadi orang WNI yang keluar dari Indonesia itu menjadi duta negara. Itu yang saya terapkan. Jadi usaha saya itu tetap berjalan sampai saya dapat tugas Mas Dani saat sekarang menjadi guru masak untuk orang Korea. hmm, oke. Iya, Iya. karena ini Menjadi pengajar menjadi masak ya Mbak ya. iya. Jadi saya ngajarnya orang Korea dengan masakan Indonesia, kue-kue Oke. tradisional, masakan Betul, betul. Indonesia. Jadi harus gigih dan harus merangkul semuanya. Itu Iya. tipsnya. Baik, itu tipsnya ya. Baik. Ini terakhir Mbak Iya. Rima, tidak terasa sudah hampir di penghujung live kita di siang hari Nah, ini ya. iya Apakah ada ya. pesan-pesan untuk pada khususnya ya para WNI yang ada di Korea ini Iya. agar tetap safe di tengah pandemi dan juga tetap survive di tengah aktivitas mereka, entah itu sebagai pekerja ataupun sebagai pelajar yang ada di Korea. Iya. Saya kira mungkin hampir setiap hari saya posting di Facebook ya sama untuk Iya, mengingatkan teman-teman adik-adik yang ada di Korea itu untuk tetap patuhi prokes, apalagi liburan musim panas ini jangan ikutin kemauan hati untuk hmm, kumpul main ke tempat rekreasi. Ini juga cuaca sangat panas sekali, jadi jaga imun tubuh, oke. jaga benar-benar badan kita itu saat ini musim panas sangat rawan sekali ya untuk sakitnya itu cepat sekali Mas Dani. Jadi harus benar-benar perhatikan pola makannya, pola pikir, dan pola hidup yang lainnya lah untuk iman Iya, iya. kedekatan kita itu akan menjauhkan kita itu dari segala semuanya penyakit insya Allah Mas Dani itu. Oke. Oh iya, Termasuk untuk kepada informasi warga Indonesia, ya Mbak Rima? ya Termasuk kepada Mas Dani mau warga tanya. negara Indonesia ya, kepada masyarakat yang ada di Indonesia saat ini yang berkeinginan Iya. untuk berkunjung ke Korea atau mungkin ingin menjadi TKI ke Korea ini seperti apa sampai saat ini Mbak? Dan apa pesan untuk teman-teman? Oh gini ya. Untuk informasi seperti itu karena Korea itu benar-benar perang untuk corona dan melihat data di Indonesia coronanya sangat tinggi, khususnya untuk pekerja, untuk visa pekerja itu sementara waktu dipending dulu Mas Dani. Bukan dilarang Oke, masuk, tapi dipending dulu. depending, Juga ditunda. saat, ya, ada juga bukan hanya pekerja, pelajar, visanya juga nggak akan dipending dulu semuanya. Jadi benar-benar ingin membersihkan dulu, juga ingin negara Indonesia sangat tinggi sekali itu corona tingkat kematiannya. Jadi benar-benar untuk Indonesia sedikit spesialis untuk Khusus ya, depending. sedikit Ya, jadi spesial. Iya, untuk iya, oke.
Betul. Untuk visa pelajar Mas Denny ya. Jadi teman-teman yang ada Ya, di Indonesia saat ini mungkin buat teman-teman pekerja, kalau lebih lanjut saya bukan kapasitas saya Mas Denny ya. Saya hanya ya, sekedar siap, aja. siap. Untuk pekerja itu sementara memang bukan karena memang saat ini kondisi melihat data ada di Indonesia, COVID-nya terlalu tinggi, Korea juga benar-benar protek Ya, banget dengan negaranya. Mereka tidak berani bertanggung jawab mengambil risiko untuk mengambil seperti itu. Walaupun sebab walaupun mereka sudah positif Mas Dani ya, banyak juga teman-teman yang cuti ke Indonesia. Saat ini saya melayani anak teman karantina. Itu masuk ke Korea positif banyak nih. Di Indonesia negatif, saat masuk di oke. bandara di itu positif banyak sekali. Juga ada kejadian yang di Busan itu juga positif 26 dari nyampe. Jadi pemerintah Korea benar-benar sangat protek banget untuk Indonesia khususnya. Bukan tidak boleh, tapi Ya, sementara itu dipending dulu. depending. Jadi tidak boleh, jangan berpikir itu nggak bisa. Jadi semangat untuk belajar. Ya, Insya Allah kalau memang Indonesia bisa turun dan Korea sudah reda, itu akan bisa masuk lagi untuk amin. belajar, Baik, pekerja ataupun wisata. Saat ini wisata juga ditutup semua, tidak ada kita untuk bisa wisata. tahu. Iya, jadi aku pengen ke Ya, Korea, nggak ada, tidak ada, semua tutup Mas Henry. Gitu. oke, Mungkin baik. hanya sekilas itu aja yang bisa saya sampaikan untuk teman-teman yang ingin ke Korea ya, untuk bekerja, Ya, baik. untuk belajar. Ya, oke. Gitu, ya. Terima kasih Mbak Rima, wawasannya sudah live bersama kita semuanya dan juga penjelasannya kepada warga Patria yang ke Korea khususnya ya. Betul. Baik. Selamat ulang tahun juga buat Radio Patria ke-25. Terima kasih, terima kasih. Semoga menjadi radio yang inovatif buat Amin, warga amin, Blitar. Juga amin. saya salam buat teman-teman yang ada di Blitar atau di mana. Saya kangen banget dengan Blitar. Iya, iya. Kalau Itu. mudik mampir lagi Mbak ya. Insya Allah sudah 3 tahun. Terima Baik. kasih. Ya, terima kasih Salam Mbak Rima. teman-teman Ya, ya. saya selalu. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian tadi warga Patria, Mbak Rima dari Korea Selatan ya, hadir untuk kita live ngobrol bersama kita dalam siaran live bersama beliau ya, tentunya di Patria Today Live bersama Radio Patria. Jangan sampai lupa, setiap Rabu di jam 10 hingga jam 1 siang, Anda bisa dengarkan live di Patria Today Live dengan tema-tema yang menarik. Setiap Rabunya akan bergantian secara acak ya. Dan saya dan Juliet sekaligus pamit ya. Terima kasih Anda terus bergabung bersama kami. Dan untuk siaran live ini bisa Anda cek juga nanti di Facebook sekaligus di on air kami di FM 102,6 dan juga di live IG Radio Patria. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum.